Ilmuwan adalah orang yang kompeten di suatu bidang. Ilmuwan identik dengan penelitiannya. Tak jarang penelitian-penelitian itu memberikan pengetahuan baru atau memberikan pencerahan kepada orang lain atau bahkan untuk penelitiannya sendiri. Nah, bentuk pencerahan tersebut ternyata bisa membuat pikiran para ilmuwan takjub. Seperti dilansir dari channel YouTube Islam Populer, sejumlah ilmuwan yang telah meneliti beberapa kasus dan menemukan bahwa ternyata Al-Quran lebih dulu menyebutkan hal tersebut, maka mereka akhirnya masuk Islam. Penasaran siapa saja ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melakukan penelitian? Ini dia penjelasannya yang berhasil dirangkum Info Warganet. Sebelum lebih jauh kita mengumpasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Seorang oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Perancis, Jacques Pescaud melakukan eksplorasi bawah laut. Tiba-tiba ia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang tidak tercampur dengan air laut, seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan fenomena tersebut. Profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan pada surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Mendengar ayat-ayat Al-Quran tersebut, Cousteau kagum dan dikatakan ia memeluk Islam. Sekedar informasi, Jacques Pescaud lahir di Perancis pada 11 Juni tahun 1910 dan meninggal dunia di Paris pada 25 Juli tahun 1997. Maurice Bercalis dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun. Ia merupakan ahli bedah asal Perancis yang lahir pada 19 Juli tahun 1920. Maurice Bercalis kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor, bahwa jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya. Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di Al-Quran, bahwa dia mati karena ditelan ombak. Bukaile kemudian merilis laporannya yang berjudul Les Momies des Pharaons et l'Animation, Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Kabarnya, setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Bukaile beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi muslim dan memberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat tersebut telah menyentuh hati Bukaile hingga ia menjadi seorang mu'alaf. Majalah Science, Journal of Molecular Biology, mengungkap hasil penelitian dilakukan tim ilmuwan Amerika Serikat. Tim meneliti suara halus yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara itu keluar dari tumbuhan dan peneliti merekamnya dengan alat perekam canggih. Dari alat perekam itu, getaran ultrasonik diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat dipantau di monitor. Para ilmuwan ini kabarnya membawa hasil penemuan mereka ke hadapan tim peneliti Inggris, di mana salah seorangnya adalah peneliti Muslim. Mengejutkan, getaran halus ultrasonik yang tertransfer dari alat perekam menggambarkan garis-garis yang membentuk lafaz Allah. Ilmuwan lalu kagum dengan apa yang mereka saksikan. Dan tidak ada suatu pun malaikat bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Peneliti Muslim lalu memberikan hadiah berupa mushaf Quran dan terjemahannya kepada Profesor William, salah satu anggota tim peneliti Inggris. Pada suatu kesempatan, sang profesor mengatakan bahwa dalam hidupnya ia belum pernah menemukan fenomena semacam ini. Dan tidak ada seorang ilmuwan pun dari mereka yang melakukan pengkajian yang sanggup menafsirkan apa makna dari fenomena ini. Begitu pula tidak pernah menemukan kejadian alam yang bisa menafsirkannya. Akan tetapi, satu-satunya tafsir yang bisa kita temukan adalah dalam Al-Quran. Hal ini tidak memberikan pilihan lain buatku selain mengucap dua syahadat, ungkap William.
Biderman merupakan ahli neurologi yang berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ia mendapatkan hidayah ketika meneliti saraf otak manusia. Saat ia melakukan penelitian, ia menemukan bahwa beberapa urat saraf di otak manusia tidak dimasuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Ia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat saraf di dalam otak kecuali ketika seseorang melakukan gerakan sujud dalam salat yang seperti dilakukan oleh umat Islam. Ini menunjukkan bahwa bila seseorang tidak melakukan salat, maka otak tidak dapat menerima darah yang cukup untuk bisa berfungsi secara normal. Profesor Dr. Lefort Werner von Ehrenfeld merupakan seorang psikiater serta sekaligus neurologi berkebangsaan Austria serta agama saat sebelum Islam yaitu Kristen. Dari remaja dia sudah banyak mendapatkan kejanggalan dalam agama Kristen. Pada akhirnya ia mempelajari Islam. Satu di antara yang ia cermati yaitu mengenai kewajiban khusyuk saat sebelum melakukan sholat, serta ia juga mempelajari mengenai kewajiban mandi sesudah jima dengan istri. Serta dalam agama Kristen tidak ada ketentuan bersuci seperti ini. Profesor Lefort Werner von Ehrenfeld menemukannya sesuatu yang mengagumkan pada wudhu. Ia menyampaikan satu kenyataan yang amat mengagetkan. Kalau pusat-pusat saraf yang paling sensitif dari tubuh manusia nyatanya ada di bagian dahi, tangan, serta kaki. Pusat-pusat saraf itu amat peka pada air segar. Dari sini ia menemukan hikmah di balik khusyuk yang membersihkan pusat-pusat saraf itu. Ia bahkan juga menganjurkan supaya wudhu bukan sekedar milik serta rutinitas umat Islam, namun untuk umat manusia secara keseluruhan. Dengan selalu memberikan air hangat pada pusat-pusat saraf itu, memiliki arti orang bakal memelihara kesehatan serta kesesuaian pusat sarafnya. Selanjutnya, Lefort memeluk agama Islam serta merubah namanya menjadi Baron Omar Ralph Ehrenfeld. Dia perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mempunyai hikmah kebaikan di baliknya. Kate Moore adalah presiden AACA, American Association of Clinical Anatomy, antara tahun 1989 hingga 1991. Ia menjadi terkenal karena literaturnya tentang mata pelajaran anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Dulles II Sir Charles Ordnance Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku ini juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia. Pada suatu waktu, ada sekelompok mahasiswa yang menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia kepada Profesor Kate R. Moore. Lalu sang profesor melihatnya dan berkata, "Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin. Muhammad pasti menggunakan mikroskop. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14. Ayat tersebutlah yang membuat sang profesor akhirnya memeluk agama Islam dan merevisi beberapa kajian ilmiahnya, karena Al-Quran ternyata telah menjawab beberapa bagian yang selama ini membuat sang profesor gusar. Ia merasa materi yang ditelitinya selama ini terasa belum lengkap atau ada tahapan dari perkembangan embrio yang kurang. Demikianlah liputan info warganet, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.